أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولآل الكون أنس وسرور قد تجلى الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فتوبوا يا أهل المثاني فهزروا اليمن غرا واستديئوا بجمالي فاق في الحسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمعا فخر المؤبد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن يحصره العاد إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله يا أهلا مرحبا بك إن بك نصعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا وصلاة الله تغشى
ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل
وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya, tawajuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana wa sanadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala habibikal mustafa wa rasulikal murtada sallallahu alaihi wa sallam ha'ir rahmah wa mimil mulki wa dalid dawam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Wa qala aidan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tumitul quluba bi kasratit ta'am wasyarab fa innal qalba yamutu kazar'in idza kana kasra alaihi al-ma au kama jaa fil hadis. Bapak Ibu jamaah Ngaji Pro akramakumullah, mudah-mudahan hadirnya antum dalam majelis yang mulia ini mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan derajat kita semua dunia maupun akhirat nanti diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada sahibul bait Mas Haji Ridho beserta keluarga yang alhamdulillah senantiasa memberikan wadah dan tempat kepada kita untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah. Mudah-mudahan semua kebaikan yang Allah berikan kepada orang-orang soleh terdahulu juga Allah berikan kepada keluarga beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada para Ustadz Ar-Ridha, Ustadz Reza, Ustadz Kifari, Ustadz Khalil, Ustadz Hikam, Ustadz Trio, kemudian Ustadz Ridwan, mudah-mudahan antum diberikan panjang umur oleh Allah, diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terus bisa membawa mendidik santri menjadi orang-orang yang Allah terima. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, alhamdulillah beruntung Allah Subhanahu wa taala masih sibukkan kita dalam amal-amal yang baik. Karena pada hakikatnya orang itu tergantung bagaimana suasana keadaannya. Orang itu kalau temannya dia berkumpul dengan orang yang baik, maka insya Allah dia akan menjadi orang yang baik walaupun dia banyak kelirunya. Tetapi sebaliknya, kalaupun dia adalah orang yang baik, sementara perkumpulannya bukan perkumpulan orang yang baik, maka satu saat kebaikannya akan pudar sehingga dia akan ikut beserta orang-orang yang tidak baik. Karena suasana iman kita ini tergantung bagaimana keadaan. Kalau lagi imannya naik, maka kita akan berkumpulnya dengan orang-orang soleh, iman kita akan naik. Tetapi kalau pas kita nggak kumpul dengan orang-orang yang soleh,
dengan orang-orang baik, waliya'udzubillah min zalik, walaupun kita melihat baginda Nabi, hidup bersama baginda Nabi, kalau suasana keadaan kita tidak mendukung untuk berbuat baik, waliya'udzubillah min zalik, kita akan terbawa arus untuk mengerjakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ghazali rahmatullah alaih beliau mengatakan, i'lam anna mukhalatati ahlil khairi wa mujalasatahum tazra'u fil qalbi mahabbatal khair. Ketahuilah sesungguhnya berkumpulnya kita dengan orang yang baik dan bermujalasahnya kita dengan mereka akan menumbuhkan hati, akan menghidupkan hati. Ini sebagaimana sabdanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Wajib untuk kalian senantiasa berkumpul dengan orang-orang yang baik, untuk kalian senantiasa berkumpul dengan orang-orang yang soleh, karena berkumpulnya kita dengan orang yang soleh, mendengarkan nasihat-nasihatnya, bermujalasah, bermusafahah, kemudian kita menatap wajahnya, itu adalah satu tandanya Allah ridho kepada kita. Maka yang membedakan antara kita dengan para sahabat apa? Yang membedakan antara kita dengan sahabat satu, yaitu bermujalasahnya para sahabat dengan baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermusafahahnya beliau dengan Rasulullah, bahkan menatap wajahnya Rasulullah adalah satu kemuliaan tersendiri yang Allah berikan kepada para sahabat, tetapi tidak Allah berikan kepada kita. Kalau berkumpulnya aja sudah membawa kebaikan, wa kaifa nujasiluhum, bagaimana kita duduk bersama mereka? Wa kaifa musahabatuhum, bagaimana kalau kita bersuhbah dengan mereka? Maka penting sekali untuk kita ini senantiasa hadirkan, niatkan hati kita senantiasa duduk dalam majelis-majelisnya orang yang soleh. Karena efeknya tuh luar biasa, Kalau seumpama kita nggak kumpul dengan mereka, walaupun kita amalnya amal baik, maka suasana hati kita nanti lama-kelamaan akan dicabut kebaikan kita sehingga kita malas untuk beramal. Makanya Sayyidina Abu Lais As-Samarqandi beliau mengatakan dalam Tanbihul Ghafilinnya, ada 3 perkara berkahnya kita berkumpul dengan orang soleh. Yang pertama adalah tazidul iman. Iman kita akan senantiasa terus meningkat. Yang kedua, mahabbatan lil amal. Kita akan senantiasa cinta dengan amal. Kemudian yang ketiga, syauqan lil ibadah. Ada keyakinan yang penuh, yang sempurna terhadap ibadah yang kita kerjakan. Coba deh, kalau dalam 1 bulan, ya, dalam 1 pekan aja kita nggak kumpul sama mereka, kita nggak kumpul dengan orang-orang yang baik, maka iman kita akan menurun. Nah, itu rasakan. Sehingga saking melemahnya iman, saking menurunnya iman, sampai-sampai kadang-kadang kita punya perasaan malu untuk bisa beramal. Katanya, coba, saya mau tanya benar atau tidak. Orang tuh kalau imannya sedang menurun, ketika dia berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik, untuk izin sholat aja dia malu. Padahal ini perkara yang hak. Bener nggak? Pernah merasakan nggak antum semuanya ketika lagi kumpul, mungkin Bang Samun dengan teman-teman circle gymnya, kemudian Haji Angga dengan teman-teman developernya, kemudian Kodani dengan Haji Ridho dengan teman-teman bisnismennya. Tetapi ketika pas waktu sholat Allah panggil kita, ada rasa malu, kita izin untuk meninggalkan mereka. Kenapa? Karena memang suasana keadaan itu penting sekali. Ya, suasana keadaan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Makanya Rasulullah SAW beliau bersabda, almar'u ala dini khalilihi. Imannya seseorang itu tergantung kepada siapa dia berteman. Kalau temannya orang baik, walaupun kita kelihatan buruk, insya Allah kita akan ke bawah baik. Tetapi sebaliknya, kalau orang baik tetapi teman-teman kita tidak baik, waliya'udzubillah min zalik, kita akan terbawa dengan kelompok mereka. Na'udzubillah min
Nauzubillah min dzalik. Maka kita beruntung sekali setiap sepekan sekali hadirnya kita dalam majelis yang mulia ini supaya apa? Supaya Allah senantiasa kumpulkan kita dalam kebaikan-kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita anugerah yang besar agar kita senantiasa berkumpul dengan orang yang baik. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesunahan baginda Rasulullah SAW yang harus kita kerjakan, yaitu sholat fardu dengan secara berjamaah. Nah, di antara jamaah itu, kalau kata Kiai Ubaid adalah untuk membawa suasana kita ke dalam suasana amal dan suasananya orang-orang beriman. Kalau kita nggak sholat berjamaah, kemungkinan besar kita nggak kumpul dengan orang-orang baik gitu. Karena kalau kita ingin melihat siapakah orang yang baik, Kiai Ubaid sampaikan, maka lihatlah mereka orang yang senantiasa mengerjakan amaliyah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam hari ini kita akan membahas perbedaan antara kita dengan makhluk yang lain. Bukan hanya dengan binatang. Kita berbeda dengan malaikat. Tadi Ustadz Ghifari membacakan satu ayat, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'ami bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Itu ayat menunjukkan di mana Allah Subhanahu wa taala membedakan antara kita dengan makhluk yang lain. Karena manusia ini Allah ciptakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya penciptaan. Pekan lalu kemarin kita bahas tentang bagaimana hawa nafsu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan hawa nafsu ini ada pada diri manusia dan ada pada diri hewan. Kemudian dalam manusia ini ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berupa akal. Maka pembeda antara kita dengan makhluk Allah yang lain adalah bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita dengan akal kita. Pembeda antara manusia dengan makhluk Allah yang lain adalah kapan kalau manusia itu bisa mengendalikan hawa nafsunya dengan akalnya. Kalau seumpama kita sebagai manusia kalah akal kita dengan hawa, sudah dijelaskan pekan lalu, maka berarti lebih mulia daripada amalnya malaikat Jibril. Kenapa bisa? Karena malaikat Jibril beramal, dia tidak melawan hawa nafsunya. Sementara Ustadz Reza, Ustadz Ghifari, ya kan, Haji Ridho, dia untuk bangun sholat subuh aja melawan hawa nafsunya, melawan kesenangannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala puji kita manusia, orang-orang yang bisa melawan hawa nafsunya, Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Wajar dong malaikat mereka beramal karena Allah tidak tetapkan kepada mereka hawa nafsu. Maka yang hebat adalah kita. Ketika kita beramal dengan melawan hawa nafsu kita, maka tempatnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang membedakan antara kita dengan makhluk Allah yang lain adalah akal dan hawa nafsu kita. Kalau akal kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, maka kita adalah orang yang hebat. Tetapi sebaliknya, kalau hawa nafsu kita menang dari akal kita, berarti kita adalah orang yang kalah, bahkan lebih hina daripada binatang. Bagaimana Nabi Daud mengatakan, Nabi Sulaiman mengatakan bin Daud, innal qahira li nafsihi asaddu mimman yaftahul madinata wahdah. Ketahuilah sesungguhnya melawan hawa nafsu itu lebih berat daripada engkau berperang memusnahkan musuh kalian satu kota, kalah sama kita semuanya. Menaklukkan musuh kita ngelawan mereka sendiri. Coba, memang berat. Makanya para sahabat ketika mereka pulang dari jihad, mereka mengatakan,
wa inna sahabata radhiyallahu alaihim ajma'in kanu idza raja'u min jihadil kufar yaquluna raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Adanya para sahabat apabila mereka pulang dari peperangan, mereka kembali ke rumah mereka mengatakan pas bayan wafsi, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar, kita telah kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Kenapa menuju jihad yang besar? Jihad yang besar karena jihad yang besar adalah melawan hawa nafsu. Di sini dikatakan hukian ba'di ahlil ma'rifah. Sebagian ahlu ma'rifah beliau mengatakan annahu qala al jihadu ala salasati asnafin. Jihad itu dibagi menjadi 3. Yang pertama jihadu ma'al kufar wa huwa jihadul zahir kalladzi fi qaulihi ta'ala yujahiduna fi sabilillah. Yang pertama jihad yang disebut dengan jihad zahir. Apa itu jihad zahir? Ini gimana sih kalimat-kalimat begini nih? Ya kan? Apa itu jihad zahir? Yaitu perangnya kita melawan orang-orang kafir. Dulu, kalau sekarang mungkin nggak ada. Kalau sekarang mungkin kita ya kalau mau berperang, kalau mau jihad ya ke Palestina, kita habisi orang-orang Israel. Tapi untuk kesana kita mungkin nggak mampu, maka doakan dalam setiap sholat. Kalau bisa dalam setiap sholat, Allahumma qatilil yahuda wan nasara wa'wanahum farriq jam'ahum syattid samlahum wala tuballighuhum amalahum waj'al tadbirahum fi tadmirihim waj'al ibratan lil mu'tabir. Hancurkan mereka, binasakan mereka, cerai-beraikan mereka ya Allah. Ya. Itulah jihadnya kita sekarang. Maka jihad yang pertama kata sebagian ahlu ma'rifah adalah wa huwa jihadudz zahir kalladzi fi qaulihi ta'ala yujahiduna fi sabilillah, yaitu melawan orang-orang kafir. Fisabilillah. Nah, kalau kita ngebahas tentang fisabilillah banyak sekali artinya. Jadi jihad yang pertama adalah jihad secara zahir. Secara zahir itu jihad melawan orang-orang kafir harbi. Kafir dibagi menjadi 2 dalam fikih. Ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Kafir harbi itu kafir yang wajib kita perangi. Kenapa? Karena mereka tidak taat dengan aturan-aturan yang ada. Kalau seumpama di negara kita ada orang kafir, kemudian dia tidak taat dengan aturan pemerintah setempat yang berasaskan agama, maka itu wajib kita perangi. Islam tuh nggak langsung perang, dikasih dulu surat, ya, dikasih dulu surat lagi. Kalau sampai 3 kali nggak ada, tidak ada balasan yang baik dari mereka, maka wajib kita perangi mereka. Hatta yu'tul jizyata ayyadi wahum shaghirun. Sampai ada balasan dari mereka, kami siap membayar apa yang kalian perintahkan. Yang kedua yaitu kafir zimmi. Kafir zimmi itu orang kafir yang tinggal di negara muslim dan dia taat. Artinya dia bayar pajak, dia tidak mengganggu. Itu wajib kita apa? Kita lindungi mereka. Nah, karena kata Nabi, orang yang menyakiti kafir zimmi berarti dia telah menyakiti saudara muslim yang lainnya. Hartanya, darahnya, kemudian kehormatannya itu wajib kita lindungi. Nah, dulu para sahabat perang dengan orang-orang kafir karena mereka memang harbi. Mereka yang mengajak perang duluan kepada orang-orang Islam. Kemudian yang kedua adalah wajihadum ashabil batil, yaitu jihadnya kita terhadap kelompok-kelompok yang batil. Siapakah kelompok yang batil? Kelompok yang secara ilmu dia telah bertentangan dengan syariat. Di antara salah satunya adalah kelompok-kelompok Wahabi.
Maka kita wajib memerangi mereka dengan apa? Bukan dengan senjata, Mas Haji. Dengan apa? Bil ilmi wal hujjah. Dengan ilmu dan dengan hujjah. Dudukin mereka sama kita. Apa dalil antum mengatakan Allah berada di atas arsy? Oh, saya mengatakan Ar-Rahmanu al-arsy istawa. Oh, kalau saya mengatakan lafaz Ar-Rahmanu al-arsy istawa di sini, ala di sini maknanya bukan di atas, tapi maknanya banyak sekali. Bimakna kekuasaan juga bisa. Allah berkuasa atas segala-galanya. Bagaimana dengan hadis nafasur Rahman min kibalil Yaman? Nafasnya Allah datang dari arah Yaman. Padahal di situ kata para ulama hadis, yang dimaksud dalam hadis ini adalah di mana Allah meletakkan ilmu dan hikmah dari Yaman. Kalau kita mengartikan nafasur Rahman min kibalil Yaman, itu secara ilmu, secara bahasa, ya tetap namanya nafas Allah. Emang Allah bernapas. Padahal kan Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan kita. Mukhalafatun lil hawadisi. Ingat nih, ini kunci banget buat kita nih. Kita dulu diajarkan oleh guru kita di TK, di PAUD, bagaimana sifat wajib bagi Allah yang jumlahnya ada 20. Sifat mustahil bagi Allah yang jumlahnya ada 20. Sifat jaiz bagi Allah jumlahnya ada 1. 20 tambah 20 jadinya berapa? Tambah 1 jadinya berapa? 41. Kurang berapa? Kurang 9 kalau aqaid 50. Ya, maka 4 sifat wajib bagi Rasul. Kemudian 4 sifat mustahil bagi Rasul. 1 sifat jaiz bagi Rasul. 9 sama dengan, maka terkumpul dalam aqaid 50. Terkumpul dalam aqaid akidah 50. Pak Ustadz, kan asma Allah banyak banget. Iya, banyak sekali. Tapi dari banyak sifat Allah Subhanahu wa taala, itu para ulama sudah merangkum dalam 20 sifat Allah. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsil akhir itu. Nah, wujudnya Allah Subhanahu wa taala itu sama sekali tidak sama dengan wujudnya kita. Karena Allah Subhanahu wa taala nggak butuh dengan makhluknya. Nah, sementara teman-teman kita di Wahabi, ya, yang mengisbatkan nama mereka dengan pencetusnya yaitu Syekh Abdul Wahab, ya, mereka mengatakan Wahabi, ya, mereka mengatakan bahwasanya Allah sama seperti makhluknya. Apa bedanya dengan kaum Mujasimah? Kaum Mujasimah yang mengatakan Allah itu serupa dengan kita. Allah itu serupa kayak Ustadz Reza, gantengnya kayak gitu. Allah tuh punya tangan, Allah tuh punya mulut. Bukan, itu enggak. Pokoknya kita harus berpedoman, harus berkeyakinan Allah itu mukhalafatul lil. Kita perangi mereka dengan ilmu, dengan hujah kita. Paham di sini insyaallah? Ini jihad yang kedua. Maka penting jihad yang kedua ini untuk siapa? Untuk para ulama. Seperti Ustadz Reza, Ustadz Khalil, Ustadz Gifari, Ustadz Evan. Dia harus betul-betul menguasai dalil-dalil syar'i dalam agama. Jangan sampai kita kalah dengan mereka. Akhirnya kita ikut sama mereka. Ya, na'udzubillah min zalik. Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit, padahal langit adalah perkara yang baru. Sementara Allah Subhanahu wa taala maha terdahulu. Adanya langit dan adanya Allah duluan Allah Subhanahu. Siapa yang menciptakan langit? Berarti sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, Allah di mana dong? Paham di sini? Maka qiyamuhu binafsihi. Wujudnya Allah, berdirinya Allah dengan zatnya sendiri. Udahlah, nggak usah terlalu ribet. Tauhid itu dibagi menjadi dibagi menjadi 3. Ada tauhid rububiyah, ya. Ada tauhid, kata Ustadz Temang apa lagi? Uluhiyah. Yang ketiga ada tauhid asma wa sifat. Itu mereka mengatakan itu. Iya, sama mereka dibagi lagi. Wah, itu pokoknya mereka itu semua dibagi-bagi. Nah, jihad kita dengan itu. Maka jihadnya kita ini, teman-teman yang awam di sini,
Kita ini adalah seorang awam, orang awam, jihadnya adalah duduk dalam majlis ilmu, ya. Kita bermujalasah dengan guru-guru yang mempunyai sanad yang jelas sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba betapa mulianya baginda Nabi ketika Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, jelaskan kepada kami bagaimana perjumpaanmu dengan Tuhanmu." Maka Sayyidah Aisyah Rasulullah diam. Nggak berkomentar apa-apa. Nabi nggak berkomentar aja dikomentarin sama Wahabi. Padahal Nabi aja nggak komentarin itu. Iya kan, emang angel mereka itu. Angel, apa-apa nggak boleh. Ya, nah, kita nih harus kuat akidah kita ini, jangan sampai terbawa mereka. Ya, jangan sampai terbawa mereka. Mereka tuh ya nggak ada bedanya dengan Mujasimah, dengan Mu'tazilah, dengan Qadariyah. Ya, Qadariyah tuh mengatakan adanya kemauan kita ini, bergeraknya kita ya karena kemauan kita, bukan karena kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, bukan. Nah, itu seperti mereka kayak gitu beranggapan. Makanya saya punya kitab namanya Salafi Gagal Paham dari Akidah sampai Ubudiyah. Alhamdulillah sudah hatam dengan Kiai Idrus Romli waktu itu di Azen Bogor. Ngaji tuh saya. Alhamdulillah. Jadi kita harus punya hujah yang kuat. Nah, kita sebagai orang awam taklid aja udah. Hadir itu taklidnya sama siapa? Ya kita sama guru kita. Itu namanya taklid. Artinya berpegang teguh kita dengan guru yang mengajarkan kebaikan kepada kita, yang di situ tidak bertentangan dengan syariat Allah. Kidam, maha terdahulu, bako, maha kekal. Sekarang saya mau tanya, nanti setelah hari kiamat, langit ada nggak? Nggak ada. Berarti kalau gitu Allah ngontrak dong di langit. Ini saya ajak pikir nih, supaya kita nggak terjerumus ke dalam paham-paham mereka. Makanya kuatin akidah kita nih, ya. Nah, kita dalam bermazhab mengikuti siapa? Imam Syafi'i. Dalam bertasawuf kita mengikuti siapa? Abul Hasan Asyadili dan Imam Ghazali. Kemudian dalam bertauhid kita mengikuti siapa? Imam Ash'a dan Imam Maturidi. Itu seorang imam yang sudah jelas diakui oleh ulama dunia sampai hari kiamat. Kita jangan ngerecel pokoknya. Ibadah kita pokoknya kalau sholat gue pengen Imam Abu Hanifah, yang kalau wudhu nggak batal sama istri. Apalagi yang ekstrim lagi Imam Malik bin Anas, selagi nggak hubungan badan nggak batal. Imam Malik begitu pendapatnya. Ya kan? Aula Mastumun Nisa di sini beliau menjelaskan bahwasanya itu adalah hubungan badan. Pokoknya pendapatnya Imam Malik, pokoknya kalau nggak hubungan badan nggak batal. Enggak. Kita nih Imam Syafi'i itu asadduh tiyaton ya. Imam yang paling hati-hati dalam menghukumi segala sesuatu. Kita hati-hati. Maka kita di sini di Indonesia khususnya wajib mengikuti Imam Syafi'i dalam berfikih. Nah, fikih ini dibagi menjadi 4. Ya, yang pertama adalah ubudi, yang kedua mu'amah, yang ketiga mu'asya, 5. Yang keempat munakahat, yang kelima jinayat. Bagaimana cara supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kita harus belajar ilmu tentang ubudiyah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Gimana supaya hubungan kita baik dengan Allah Subhanahu wa taala Allah terima? Kita perbaiki muamalah kita dengan sesama manusia. Terus bagaimana setelah kita muamalah yang baik? Ada loh orang-orang yang ibadahnya bagus, muamalahnya bagus, tapi muasyarahnya nggak baik. Maka kita belajar. Makanya saya baca hadis riwayat Ibnu Asakir. Nabi SAW beliau mengatakan, inna minaz zunubi zunuban la yukaffiru has-salatu wala siyamu wala sadaqatu wala haji wala umrah yukaffiru hal hubum fi talabil ma'isyah atau kama ja'a fil hadis. Kata Nabi, ada dosa-dosa
yang nggak bisa ditebus dengan antum sholat. Nggak bisa ditebus dengan antum berhaji yang nggak bisa ditebus dengan antum berumroh bolak-balik. Nggak bisa ditebus dengan puasa antum, dengan sedekah antum. Tapi ditebus dengan apa? Yukaffiruhal humum fi talabil ma'isyah. Susahnya antum mencari uang. Jadi ini nasihat Nabi untuk kita. Kalau kita yang merasa kok susah banget ngedapetin uang, ya Allah, dari pagi sampai malam aja cuma dapat 30.000 ini, susah banget ya Allah. Oh, ingat hadis ini. Mungkin ini salah satu cara Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Yukaffiruhal humum fi talabil ma'isyah, kata Nabi. Nah, di antara sebabnya dari semua dosa kita yang nggak Allah terima dengan ibadah kita apa? Hubungan baik muasyarah kita nggak baik. Hubungan tidak baik kita dalam bermuasyarah. Apa sih muasyarah tuh? Coba apa? Apa muasyarah tuh? Muasyarah apa muasyarah? Tetangga sama tetangga, akhlak yang baik, itu muasyarah namanya tuh. Apa sih? Interaksi sosial tuh. Itu namanya muasyarah. Kalau seumpama ada perkataan saya yang menyakitkan hati kuku, dan saya tahu kalau itu sakit buat kuku, dan saya bertobat kepada Allah, menangis minta ampun kepada Allah, Allah nggak ampuni itu. Tetapi Allah ampuni kalau kita mau minta maaf sama dia. Ku maafin ya, gara-gara omongan gua kemarin lu jadi malu. Kalau kuku dia memaafkan, alhamdulillah. Tapi kalau kuku nggak memaafkan, maka dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu lebih berat. Kalau ada orang yang kita sakiti, teman-teman. Kalau ada orang yang kita sakiti dan sekarang dia nggak ada, maka kata Imam Ghazali, sedekah atas nama dia. Contoh, kita dulu pernah bilang orang bego. Lagi bawa motor, tiba-tiba dia nyalip, tolol. Misalnya gitu. Paseh banget ya kan. Dan dia tahu, dia doa tuh. Kita nggak tahu dia orang mana, maka untuk menebus kesalahan kita karena ucapan kita itu, biar nanti di hadapan Allah kita gugur dosa kita, kata para ulama, kita sedekah atas nama dia. Ya Allah, saya sedekah 100.000 ini atas orang itu yang kemarin saya bilang tolol itu. Nanti kalau seumpama di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita dihadapkan dengan dia, ya, ditanya lagi, kita sudah punya apa? Kita sudah punya sedekah atas nama orang itu. Insya Allah di sini ya. Maka di sini hadis yang ini saya sampaikan karena berkaitan dengan apa yang saya sampaikan ini, supaya kita ini nggak putus asa ketika mencari nafkah. Kan ada orang tuh yang cari nafkah uang sampai 100.000 aja susahnya bukan main. Nah, mudah-mudahan dengan adanya hadis ini yang dibacakan tadi, yang disampaikan, oh iya, mungkin gara-gara dosa gua muasyarah nggak baik sama orang dulu. Ya, yukaffiruhal humum fi talabil ma'isyah, bisa dihilangkannya dosa kamu itu karena sebab susahnya kamu mencari nafkah. Kemudian yang ketiga adalah wajihadun ma'an nafsil ammaratu bisu. Ini adalah jihad yang paling susah, yaitu jihad melawan nafsu ammarah. Kemarin sudah sepanjang lebar saya jelaskan tentang hawa nafsu. Itu silakan dicatat, dilihat lagi, dibaca lagi, dimutolaah lagi, dilihat lagi di YouTube-nya minggu 2 pekan lalu, ya. Maka jihad yang paling besar adalah jihad melawan nafsu ammarah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innan nafsa la'ammaratum bisu." Sesungguhnya nafsu ammarah akan senantiasa mengajak kita kepada kemungkaran. Nah, ini berkaitan dengan kita nih sebagai manusia nih. Kalau antum ingin dikatakan sebagai manusia, maka lawanlah nafsu ammarah. Ya memang berat lawan nafsu ammarah itu, sebagaimana dikatakan Nabi tadi. Sebagaimana dikatakan Nabi Sulaiman, innal qahira li nafsihi asyaddu mimman yaftahul Madinah wahdah. Melawan hawa nafsu itu jauh lebih berat daripada
kita memerangi musuh kita, dan itu mereka adalah satu pasukan yang kuat. Beratan kita melawan hawa nafsu kita. Makanya para sahabat ketika mereka semua ridwanullahi ajmain kembali dari perang, mereka mengatakan roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita kembali dari perang yang kecil kepada perang yang besar. Nafsu amarah ini akan senantiasa dalam kehidupan kita, teman-teman. Ya, maka orang yang beruntung adalah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya dengan akalnya. Kemudian dikatakan di dalam kitab Uyunil Akhbar, Dzukira an Syaqiqil Balkhi. Ya, Imam Al-Balkhi beliau mengatakan annahu qala annasu yaquluna salasata aqwalin. Manusia itu ngomong 3 perkara. Ya. Manusia itu berbicara dengan 3 perkara. Waqad khalifuha fi af'alihim. Tetapi omongan dia dengan actionnya beda. Ngomong begini, tapi yang dia lakukan berbeda dengan apa yang dia bicarakan. Nah, ini bodohnya manusia nih. Ya, memang manusia tuh kayak gitu. Innahu kana dzaluman jahula. Allah bilang sendiri kita ini zalim, kita ini jahil. Malaikat komentar, wa nahnu bagaimana ayat tadi? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Emang serius engkau ingin menjadikan mereka sebagai manusia, sebagai khalifah di atas muka bumi? Dan di sini dikatakan kada fi Uyunil Akhbar dzikru an Syaqiqil Balkhi annahu qala. Di dalam kitab Uyunil Akhbar telah disebutkan dari Imam Syaqiq Al-Balkhi, annasu yaquluna salasata aqwalin. Manusia tuh ngomong 3 perkara. Waqad khalifuha fi af'alihim. Tapi omongannya dia sama perilakunya berbeda. Mereka mengatakan apa? Hum yaquluna nahnu abidullah. Kami adalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hum ya'maluna amalal ahrar. Tetapi amalan mereka adalah amalan orang-orang yang bukan hamba. Manusia yang betul itu adalah manusia yang menghamba, teman-teman. Siapakah di dunia ini orang yang disebut hamba oleh Allah? Hanya baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana ayatnya? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dialah Allah Subhanahu wa taala, Maha Suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Allah sendiri yang bilang, aku menjalankan hambaku. Kalau kita nih, saya, Haji Ridho, Haji Angga, Ustadz Gifari hanya mengaku sebagai hamba, tapi belum tentu Allah katakan kita sebagai hamba. Kita mengaku nahnu abidullah, kita adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Wa hum ya'maluna amalal ahrar. Sementara amalan kita adalah amalan orang-orang yang bukan merasa hamba. Karena hamba tuh ikut aturan tuannya. Betul nggak? Kalau seumpama ada karyawan AGPG nggak ikut aturan Pak Haji Ridho, karyawan itu melanggar atau enggak? Melanggar. Bisa jadi karena itu akan dipecat. Kenapa? Karena dia melanggar aturan SOP dari kantor. Nah, kita ini hambanya Allah. Allah ini punya aturan untuk kita, teman-teman. Apa aturan kita sebagai manusia? Apa aturan kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan Allah sebagai manusia? Aturan yang pertamanya harus taslim. Apa taslim tuh? Pasrah. Namanya tuan, namanya budak. Kalau memerintahkan namanya tuan, kalau ingin memerintahkan sesuatu kepada budaknya, maka budaknya akan senantiasa ikut aturan tuannya. Ini si Swanto disuruh sama Pak Haji Ridho, sis, beliin gorengan. Moh, aku cuman nyupir kok. Kerjaku cuma nyupir, Pak. Aku nggak mau disuruh beli gorengan. Pasti, wes lungo. Ojo ning kene gue. Gowo alat-alatmu, gowo baju-bajumu, kelambimu. Nah gitu Mas Haji ya. Kan mau ke Magelang, jadi harus dikit-dikit bisa bahasa Jawa. Doakan Magelang tuh sebentar lagi mau dibangun, teman-teman.
Saya dengan Haji Ridho nggak minta apa-apa, paling enggak setiap hari Yasin khusus buat Arido Magelang. Ya, nggak minta duit, Mas Haji nggak minta duit ya. Minta Yasin aja, minta Yasin khusus untuk pembangunan pesantren Arido Magelang. Itu saya, Ustadz Reza, Ustadz Gifari, Ustadz Ridwan, mikir keras tuh. Waduh, Masya Allah, kita ini udah mikir 200 cabang, kita ini udah mikir bagaimana anak-anak jadi penghafal Quran. Ya tolong dibantu dengan Yasin ya, Insya Allah ya. Yasin aja udah, biar nanti kalau seumpama kita nggak nyumbang AC, nggak nyumbang uang, nanti di hadapan Allah ada apa? Ada syafaat dari teman-teman santri Arido nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Kembali, kita ini baru mengaku sebagai hambanya Allah, tapi kita nggak taslim. Maka di sini dikatakan wahum ya'maluna amal akhror. Kita ini hanya mengaku, tetapi amalan kita bukan amalan sebagai hamba. Inilah bukan manusia namanya. Orang yang mengaku sebagai hamba, maka dia harus taslim kepada Allah sebagai tuannya, sebagai Tuhannya dia. Apa yang Allah perintahkan? Allah perintahkan kepada kita, pertama kita harus beriman, yang kedua kita harus Islam, yang ketiga kita harus ihsan. Iman kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah pengamalan iman. Islam itu amaliyah. Kalau iman itu adalah keyakinan. Coba dalam rukun Islam, keyakinannya cuma satu, lainnya adalah amali. Salat amaliyah bukan? Puasa amaliyah bukan? Zakat amaliyah bukan? Kemudian haji amaliyah bukan? Nah, sementara keyakinan masuk ke dalam nomor satu. Antum merasa yakin kepada Allah, tetapi tidak mengamalkan amaliyah Islam, berarti bukan hamba. Paham di sini insyaallah? Satu nih. Ya, jangan sampai kita nih mengatakan nahnu abidullah, akan tetapi wahum ya'maluna amalal ahrar, sementara amalan kita bukan amalan seorang hamba. Maka yang seperti ini kata Imam Ghazali bukan dikatakan manusia. Apa berarti? Ya binatang lah. Wa hadza khilafu qaulihim wa yaquluna, dan mereka mengatakan innallaha kafilun bi arzaqana wa la tatma'innu qulubuhum illa bid dunya. Mereka mengatakan begini, innallaha, sesungguhnya Allah iku kafilun, menanggung kita bi arzaqana, dengan rezeki-rezeki kita, wa la tatma'innu, dan tidaklah kita tenang, opo qulubum, hati-hati kita semua, illa bid dunya, kecuali dengan dunia. Kita ini ngaku ada Allah, tenang aja, tapi mumet lu cari rizki, pusing cari dunia. Bener nggak? Kayak gitu nggak? Iya kan? Masya Allah, kita nih, amalan kita nih, Masya Allah, kalah semua lah dengan amalannya orang-orang soleh itu. Coba deh, antum mengatakan kita nih punya Allah, tapi tenang dengan rizki yang sudah Allah tetapkan kepada kita. Syukur, ya. Kemarin kata Ibnu Athaillah Sakandari, beliau mengatakan wa man syakaraha 'alan ni'ami faqad qayyada bi'iqaliha. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya, syukurnya adalah wasilah tetapnya nikmat itu. Tapi wa man lam yashkur 'alan ni'ami, kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, kalau antum enggak syukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada antum, faqad ta'arrada bizawaliha, maka tidak syukurnya antum adalah wasilah Allah cabut nikmat itu. Kalau seumpama ada teman-teman yang tadinya aktif ngaji kok nggak ngaji lagi, itu tandanya nikmat ngajinya Allah udah cabut. Ada santri kabur kemarin, saya udah pikirin, itu saya dapat kabarnya di Bandung lagi, ya bikin bad mood, liburan di Bandung gitu. Kiai si fulan kabur, innalillahi. Ya udahlah, saya bilang serahkan aja ke orang tuanya, kasih waktu 3 hari, telepon orang tuanya. Kalau misalnya mau dia datang lagi kita terima, kalau nggak datang lagi biar nanti di hadapan Allah nggak jadi tanggung jawab saya di hadapan Allah. Enak banget nanti di hadapan Allah datang dia. Saya dulu santrinya Kiai Mutadudin, mana orang kabur, nggak mau ikut aturan pondok. Udah pokoknya saya bilang ke Ustadz Reza, pokoknya saya nggak mau di hadapan Allah, saya salah udah. Ya. Udah kayak gitu aja, yang mau ngaji silakan, yang nggak mau ngaji udah. Kalau karena dia datang daftar, maka pulang juga jangan sampai dia nggak izin sama kita. Alhamdulillah tadi kata Ustadz Khalil, orang tuanya sudah datang ke saya dan anakku udah nggak mondok lagi. Ya udah, semoga dia dapat yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Paham di sini teman-teman?
Maka kita nih mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki kepada kita, sementara hati kita nggak tenang kalau nggak punya duit. Berarti omongan kita dusta. Faqad kadzabun. Dusta. Pusing gua, ya Allah ini nggak punya duit, bagaimana ini? Masya Allah. Maka tenanglah hati kita. Kemarin sudah disampaikan bagaimana itu perkataannya siapa? Rasulullah SAW bersabda, bagaimana man kharaja min dhillil ma'siyah ila izzi ta'ah agnahu Allah Ta'ala min ghairi malin. Itu bukan perkataan Imam Syafi'i, Mas Haji. Rasulullah dalam Nasaul Ibad. Ya, Rasulullah ya. Ngaji kemarin. Barang siapa yang berusaha takwa keluar dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan, maka Allah akan berikan kepadanya salah satu dari tiga adalah aghnahullahu ta'ala min ghairi malin. Allah akan berikan kecukupan kepadanya tanpa harta. Kemarin saya sampaikan juga menurut Imam Syafi'i itu. Salah. Ternyata ketemu di Nasaul Ibad kemarin. Ada di Nasaul Ibad. Jadi seperti itu. Nah, kita mengaku kalau Allah memberikan rezeki kepada kita, tetapi hati kita suka nggak tenang kalau nggak punya duit. Kenapa nggak tenangnya kita? Karena masih menganggap duit adalah sebagai Tuhan kita. Coba kalau nggak Tuhan, coba, ya kan kita mengalahkan segala sesuatu untuk mencari uang itu. Tapi kata Nabi, beliau mengatakan hidup di akhir zaman wajib punya uang. Bertentangan nggak dengan hadis ini? Kayak bertentangan? Padahal tidak. Silahkan kamu jadi orang kaya, kata Nabi. Jadi orang kaya tuh nggak dilarang, bahkan diperintahkan. Ingat nih, yang terlalu ekstrim, udahlah nggak usah dunia terus. Ente zakat pakai duit, bro. Ya kan? Dunia tuh penting loh teman-teman. Karena semua amal kita di dunia itu akan punya nilai di hadapan Allah nanti di akhirat. Zakat kita dengan uang, pergi haji kita dengan uang, umroh kita dengan uang, sedekah kita dengan uang. Sehingga Nabi mengatakan wajib sekali hidup di akhir zaman punya uang. Kalau kita nggak punya uang, kita nggak bisa bersedekah dengan harta kita. Paham ya? Paham nggak di sini? Ya'mali dunya kaka'annaka ta'isu abada. Beramal dunialah kalian, kerjalah kalian sungguh-sungguh seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Wa'mali akhiratika ka'annaka tamutu goda. Kalau sudah urusan akhirat, maka seakan-akan kamu mati besok. Artinya bagaimana teman-teman? Teman-teman yang bekerja di sini jangan zolim. Waktunya masuk kantor jam 8, masuk kantor jam 8. Waktunya istirahat 1 jam, pakai istirahat, jangan pakai main game. Kadang-kadang di kantor waktunya istirahat main game, waktunya udah masuk lagi dia makan. Itu namanya apa zolim tuh? Wad'u syai'in min ghairi mahallihi, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Paham ya? Paham nggak di sini? Jangan zolim, jangan zolim. Antum nih di sini semuanya bekerja, maka harus ikut aturan pekerjaan. Waktunya sholat ya sholat, waktunya dikasih kerja ya, waktu dikasih istirahat ya istirahat. Jangan sampai kita zolim. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah wahada aidan khilafu qaulihim fangdur li nafsika ya akhi wa yaquluna la budda lana minal mauti wa hum ya'maluna amalan man la yamut. Kata Syekh Al-Balakh ini, antum mengatakan kami ini kami ini pasti mati. Wahum ya'malun amalan man la yamutu, tetapi amalan-amalan mereka tidak sesuai dengan amalan-amalan orang yang mau mati. Orang yang mengatakan dirinya akan mati, tetapi amalannya tidak mengarah kepada amalan-amalan orang yang hendak mati, artinya nggak mau beramal maka kata Imam Ghazali, orang seperti ini bukan dikatakan manusia. Kita semua mati nggak nih? Mati. Maka kita harus beramal untuk kehidupan kita setelah
setelah mati. Bagaimana tuh Ustadz Reza? Perkataannya siapa tuh yang 10 perkara itu sama kayak gini? Ada ulama juga di dalam kitab Tanbihul Ghafilin kalau nggak salah itu. Hah? Ibrahim bin Adham. Itu yang tentang mati gimana? Yaquluna annal mauta haqqun. Terus? Hah? Fala walam tasta'iddu lahum. Antum mengatakan kematian itu pasti, sementara antum tidak pernah bersiap-siap untuk menyambut yang namanya mati. Mati itu kapan saja, datangnya dan di mana saja. Ya, lagi ngaji mati, ya kan? Masya Allah. Lagi tidur mati. Berapa banyak orang yang kemarin tidur sama istrinya masih ngobrol, pagi-paginya sudah meninggal dunia. Makanya Nabi mengatakan al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa memikirkan kehidupan setelah mati. Kata Nabi dalam kitab Nasaihul Ibad, beliau mengatakan, barang siapa yang setiap hari mengatakan Allahumma gfir lil mauti, ya Allah ampunilah, ampil aku ketika aku mati, ya Allah matikan aku dalam keadaan Islam, dan ampunilah aku ketika aku meninggal dunia 20 kali. Maka kalau pas mati betulan, dia terhitung mati syahid, insya Allah ya. Jadi mati itu nggak nunggu tua, mati itu nggak nunggu sakit. Dimanapun kita bisa mati, maka persiapkan diri kita untuk meninggal dunia. Orang yang paling sempurna pun kehidupannya telah Allah panggil, maka siapkan diri kita untuk menyambut malaikat Israel. Sehingga kalau Israel sudah datang, wah siap dong saya, tenang, aman. Kapan mau dicabutnya? Sekarang jadi. Rasulullah tuh ketika Israel datang tuh, Masya Allah, tersenyum. Nah, karena sudah apa? Sudah jelas tempatnya. Monggo Israel, disikacakan, monggo. Nah, Binara. Nah. Bagaimana ayatnya Ustaz Gifari? Qul innal mautal ladzi tafirruna fa innahu mulaqikum. Hah? Tafirruna minhum mulaqikum. Ya. Coba ulang ayatnya. Coba. Allah. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Nah, katakan hai Muhammad, kemana saja kamu lari dari kematian, maka pasti kematian akan mendatangimu. Setakut apapun kita dengan mati, maka namanya mati pasti datang. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sangat mengetahui amal-amal yang kita kerjakan di dunia. Maka berbuatlah amal kebaikan di dunia sebelum datang hari di mana pembalasan akhirnya kita nanti diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah ya. Mudah-mudahan Allah terima kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nasihat dari Imam Ghazali ini mudah-mudahan menjadi renungan buat kita, biar kita mengetahui arah hidup kita. Ya, kita nih digolongkan manusia atau bukan. Kalau kata Imam Syafi'i ini manusia nih, definisi manusia. Definisi manusia kata Imam Syafi'i adalah al-insanul insan. Apa gimana? Ma sumiyal insanul insan linis illa linis, bukan itu Ustaz Reza. Yang disebut manusia itu adalah fangdur ila, lupa saya perkataan Imam Syafi'i itu. Yang disebut dengan manusia yang sesungguhnya adalah, artinya mafhumnya ya, adalah mereka yang senantiasa sibuk dengan amal dan ilmu. Itulah manusia, hakikatnya manusia. Hayatul fata wallahi bil ilmi wa tuqa illam yakuna
La tibaro lidzatihi. Hidupnya manusia itu demi Allah. Wallahi demi Allah dengan ilmu dan takwa. Kalau seumpama keduanya nggak ada, la tibaro lidzatihi, maka nggak dianggap hidup. Berarti kita adalah mayat. Seperti itu. Itu kata Imam Syafi'i. Jadi antum kalau pengen dikatakan sebagai manusia, maka antum harus punya ilmu. Inilah Ustadz Arido. Ditanya langsung jawab. Ya, insya Allah. Langsung mumet ya. Ya insya Allah gitu aja. Mudah-mudahan Allah terima kita semuanya. Ada pertanyaan nggak? Silakan ayah. Silakan bertanya. 2 pertanyaan ayah. Jam 10 dah. Baik, dipersilakan kepada jamaah yang ingin bertanya. 2 orang dari laki-laki dan 1 orang dari perempuan. Pak Ali, silakan. Masih mau nanya. Kamu mau jawab Abah ayo silakan. Baik. Oh ya, silakan. Masalah Imam Syafi'i. Iya. Sementara Imam Ahmad bin Hanbal itu kan muridnya Imam Syafi'i. Iya. Tapi ketika waktu masih di zaman Khalifah Abdurrahman, subhanallah sebentar. Harun ar-Rasyid. Artinya waktu Imam Ahmad bin Hanbal itu ketika ditanya tentang masalah Quran itu adalah makhluk, gitu kan. Akan tetapi Imam Ahmad bin Hanbal itu bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, sehingga mereka di penjara. Ya kan? Bahkan sampai wafatnya di penjara. Nah itu maksudnya Imam Syafi'i tidak mengatakan kalamullah gitu atau bagaimana gitu. Imam Syafi'i
beramal soleh untuk Allah Subhanahu wa taala. Izin Ustaz. Ya. Semuanya beramal soleh. Maka bisa jadi manusia yang tidak bertasbih kepada Allah ya dikategorikan balhum adol. Seperti itu. Insya Allah, semoga Allah terima kita semuanya. Cukup ya insya Allah ya. Ya, intinya supaya dikatakan manusia, antum harus punya iman, harus beramal soleh. Jangan cuman ngomong doang, takut percaya sama mati, tapi amalannya bukan amalan orang yang nggak mati. Kemudian yang kedua apa tadi? Ngomong rezeki ditanggung Allah, tapi nggak punya duit, mumut kepala sampai ke dukun. Terus yang ketiga ya? Oh, nahnu abidullah, walakin ya'maluna amalal ahrar. Insyaallah. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak, begini Pak, jadi banyak manusia orang-orang zaman sekarang itu masih belum paham masalah mazhab. Sekarang saya dapat mazhab kadang-kadang ya, sama mazhab itu bingung. Karena saya pernah debat juga dengan kakaknya istri kan waktu itu. Ngapain harus bermazhab? Wah, perang kamu sama aku kalau nggak bermazhab saya bilang. Di rumah saya lagi perang nih sama saya dia bilang. Ngapain? Jadi arti mazhab itu seperti apa? Simpel aja. Arti mazhab seperti apa? Kenapa orang harus bermazhab? Kita bermazhab Imam Syafi'i. Kenapa kita bermazhab Imam Syafi'i? Gak boleh habis Imam Syafi'i kita campur lagi wudunya pakai Imam Malik. Nanti kita berhubungannya pakai Imam Hanafi. Kok nggak boleh seperti itu? Kenapa? Karena orang-orang di sini banyak yang ibaratnya masih belum tahu ketika sudah umur pensiun. Emang sentuhan sama istri batal loh. Ini hal seperti ini memang harus dikaji ya. Jadi kok nggak paham. Jadi orang-orang suka karena ngajinya juga ngaji nggak bermazhab susah juga kan. Mau dijelaskan kenapa harus bermazhab, kenapa kita dengan Imam Syafi'i nggak boleh campur-campur mazhab. Supaya ibadah kita terarah mengikuti arahan sesuai yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu kalau tidak bermazhab dipastikan kata Kiai Ubed amalnya ibadahnya nggak Allah terima. Kenapa? Karena dia tidak mengikuti arahan ulama-ulama yang sudah dinas langsung oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, al ulama warasatul anbiya. Innal ulama lam yuwarrisu dinaran wala dirhama. Sesungguhnya ulama adalah pewarisnya para nabi. Dan wajib kalian mengikuti para ulama. Dan para nabi tidak mewariskan harta kekayaan, tidak mewariskan benda-benda, tetapi nabi mewariskan para ulama yang kita wajib mengikuti. Makanya kalau dalam konsep ada peribahasa begini Mas Haji Ridho, kami kaya bukan, kami perintis, gimana sih itu bahasanya kalimat itu? Kami ini bukan pewaris tapi perintis. Itu dalam urusan dunia. Tapi dalam urusan agama kita adalah pewaris. Iya, kata Sayyidina Abu Bakar mengatakan, nahnu kuntu laisa bil mubtadi. Aku bukan perintis, kata Sayyidina Abu Bakar. Walakin kuntu bil muttabi. Akan tapi kami mengikuti baginda Rasulullah, dan itu dibawa oleh para sahabat terus sampai kepada para ulama. Kalau ada di keterak-terak itu suka bilang, kita ini perintis bukan pewaris, jadi harus capek. Itu urusan dunia silakan. Tapi urusan ilmu kita nggak boleh merintis. Saya harus mengikuti guru saya. Guru saya mengikuti gurunya. Kita adalah pewaris. Maka yang diajarkan oleh baginda Rasulullah untuk mengikuti ulama supaya kita ini jalurnya jelas. Oh, ada 4 imam mazhab. Sebenarnya masa kurun itu, di dalam masa itu ada banyak ulama mazhab. Banyak sekali, hampir ratusan Ustaz Reza ya. Di masa itu hampir ratusan. Tetapi yang menjadi bintang 4, dan ini disepakati oleh para ulama. Sehingga kata Kiai Ubed, beliau sampaikan, orang kok tidak bermazhab, maka dipastikan seluruh amalnya nggak Allah terima. Kenapa? Karena dia mencampur adukan seluruh ilmu yang dia sendiri pun nggak ngerti ilmu itu. Nggak ada ngerti. Makanya buat Mas Haji Ridho, Bang Arifin, semua antum di sini kita wajib bertaklid aja udah. Berpegang teguh
Mas Haji Ridho, antum ikut siapa? Gue ikut guru gue. Siapa namanya? Misalnya Adut. Lah, kamu ikut siapa? Saya ikut guru saya. Terus, guru kamu siapa? Kiai Uzairon. Kiai Uzairon punya guru siapa? Sayyid Alwi Al-Maliki. Punya guru lagi siapa? Terus sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bertalfek ya, mencampur adukan mazhab, ente belajar sama siapa? Pokoknya gue mah yang enak aja lah. Imam Malik enak, nggak bisa. Imam Malik juga nggak tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya kita belajar fikih itu seperti itu, teman-teman. Ya. Dan ini adalah ilmu yang betul-betul harus kita pelajari. Jangan sampai kita nggak belajar ilmu fikih. Ya, karena ilmu fikih ini kaitannya dengan ibadah kita. Paham ya Mas Haji, insyaallah ya. Maka orang yang tidak bermazhab dia salah arah. Nah, jalannya apa? Manhaj namanya. Manhaj kita apa? Manhaj kita adalah salafus soleh. Siapa salafus soleh itu? Ulama mengatakan salafus soleh adalah ulama-ulama yang hidup sebelum masa 200 tahun Hijri. Nah, di antara ulama yang hidup sebelum 200 tahun adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Kalau sekarang kita tidak mengikuti mereka, di bawah mereka, berarti bukan manhaj salafus soleh. Paham di sini insyaallah? Ingat, sebenarnya yang salafi itu kita. Betul. Apa artinya salafi? Terdahulu, pengikut terdahulu. Udah tahun pertama saya ngaji Pulau, udah pernah saya jelaskan panjang lebar tuh tentang salafi. Ya. Apa artinya mazhab, apa artinya manhaj. Nah, mazhab itu orang yang kita ikuti, jalannya adalah disebut dengan manhaj. Manhajnya apa? Salafus soleh. Apa yang disebut dengan salafus soleh? Salaf artinya terdahulu, as-soleh artinya orang-orang Maka orang yang mengikuti 4 imam tadi disebut dengan manhaj salafus soleh. Sementara teman-teman kita tetangga sebelah itu mereka mengatakan saya manhaj salafus soleh, tetapi antum tidak bermazhab. Berarti antum omongannya dengan perilakunya sama kayak yang disebut oleh Imam Ghazali. Betul nggak? Benar nggak? Aman di sini? Saya mau tanya, mazhab kita siapa? Ingat, Imam Syafi'i, nggak boleh kemana-mana. Paham di sini? Dalam berwudu antum mengikuti Imam Syafi'i. Nikah pun harus mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Ya. Kecuali ada uzur-uzur syar'i, seperti antum pergi haji, tawaf. Kalau misalnya bersentuhan dengan wanita, dengan istri, itu susah kita wudunya lagi, maka boleh kita bertalfek untuk sementara waktu. Bahkan saya pernah muzakarah dengan abang ipar saya di Puncak. Ada salah satu dari mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwasanya ketika tawaf kita nggak perlu talfek, Ustaz Reza. Tetap masih mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Karena ashabnya Syafi'i termasuk Imam Romli berpendapat bahwa bersentuhan kulit juga nggak batal. Jadi nggak usah talfek. Tapi itu lemah sekali seperti itu. Paham di sini insyaallah? Dalam hewan kurban juga ya. Makanya saya bingung tuh. Kurban harus madhab kiblat. Emang ada syarat dan rukunnya itu? Yang penting orang Islam, bro. Madhabin kiblat itu kan bukan mau sholat di hewan kurban, mau dipotong. Orang tuh kalau nggak ngaji fikih apa ya? Kebelinger hidupnya. Susah. Iya, terutama dalam bab-bab safar qasar itu. Wah, pokoknya saya pengen itmam aja udah. Loh, Allah kasih enak. Ini pernah dikomentarin sama Sayyidina Umar bin Khattab. Kata Sayyidina Umar begini, ya Rasulullah, Islamnya sudah berjaya. Kenapa kita nih masih qasar sholat? Kan udah santai kita ini. Kata Nabi, uskut anta ya Umar, diem. Inna hadhihi shadaqatun lil ummah. Ini adalah sedekah umat untuk umatku. Faqbaluha, maka terima aja. Artinya gini, kalau seumpama Bang Arifin dia pergi ke Surabaya pesawat jam 7 sampai jam 9, itu kan masih bisa sholat duhur tuh. Sempurna. Bener nggak? Tapi terima aja, udah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat dikatakan lagi safar paling utama itu sholatnya di qasar. Jangan itmam. Udahlah pokoknya gua tenang aja, santai pokoknya ya. Insya Allah ya. Udah pokoknya harus belajar fikih.
Ya, kemarin kita sudah belajar fikih, di sini juga wajib belajar fikih. Nanti kalau teman-teman di rumahnya ada kajian fikih sama ustadznya ikut. Jangan sampai nggak ikut. Perhatikan tuh yang disampaikan ustadznya. Ditanya kitabnya apa belajarnya? Oh, Fathul Qorib, ikut. Oh, Kasifatus Saja, ikut. Safinatun Najah, ikut. Nah, kalau yang kayak kontemporer gitu, nah, tanya dulu ke saya lah sama Ustadz Reza. Itu agak sedikit nyeleneh kadang-kadang gitu. Ya, maka ini nasihat dari saya khusus teman-teman, kalau mau belajar fikih, Safinatun Najah, Kasifatus Saja, Fathul Qorib, Nihayatuz Zain, kemudian paling tingginya itu udah Fathul Mu'in. Paling tingginya udah. Lah buat kita mah cukup Mabadi Fiqhiyah ya bro ya. Bener ya saudara? Mabadi Fiqhiyah udah. Buat Mas Haji Ridho, Haji Angga, Bang Arifin, cukup Mabadi Fiqhiyah insyaallah. Ya. Hah? Ya udah pokoknya ada di sini tuh ada kitab tipis tuh di situ tuh. Ah, harus hatam. Ya, insyaallah. Teman-teman yang mau ngaji fikih Mabadi Fiqhiyah sama saya insyaallah di sini. Kapan-kapan kita adakan waktu khusus ngaji fikih di sini. Ya. Bukan di ngaji pro tapi di ngaji khusus di sini insyaallah. Al-Fatihah. Iya kan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi'u ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma inna nas'aluka ar-ridha ba'da al-qada. Allahumma inna nas'aluka ar-ridha ba'da al-qada. Allahumma inna nas'aluka ar-ridha ba'da al-qada. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma summa barik lana. Allahumma khir lana ya Allah, khir lana wakhtar lana wa saddidna. Allahumma aftah lana futuhal arifin, alhimna ilhamal malaikatil muqarrabin, warzuqna fahmal anbiya'i wal mursalin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Allahumma jal istima'ana hadha istima'an mubarakah wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan marhuman ma'suma. Allahumma ijma' bainana ya Allah wa baina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fid dunya qabla al-akhirah wa fil manami qabla al-yaqda zahiran wa batina. Allahumma kammil ma'aniha ya Allah, kammil ma'aniha, kammil mabaniha, asri aradiha, adim barakatiha ila yaumil qiyamah. Allahumma alif baina qulubina ya Allah, alif baina qulubi hadhil ummah ya Allah ala ta'atik wa khudh min wara'ina wa wara'i rahmatik. Allahumma ansurna juyusal muslimin, Allahumma ansurna juyusal muslimin, Allahumma ansurna juyusal muslimin. Allahumma qatilil yahuda wan nasara wa'wanahum, farriq jam'ahum, syattid samlahum, wa la tuballighum amalahum, waj'al tadbirahum fi tadmirihim, waj'al ibratan lil mu'tabirin. Allahumma akhshurna yawmal qiyamati fi zumrati salihin, wa akhshurna yawmal qiyamati fi zumratil Qur'an, wa akhshurna yawmal qiyamati fi zumrati syuhada, wa akhshurna yawmal qiyamati fi zumratil muttaqin. Adkhilnal jannatal firdausi ma'an nabiyyin ya Allah, ma'al mufassirin ya Allah, ma'al qurral muhajjalin ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi hadzal majma' waftah lana wansurna wa barik lana ya Allah, waghfir lana ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan wasi'an mubarakan. Allahumma ijma' bainana wa baina nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka bi hurmati syahril haram wal baladil haram wal mash'aril haram wa qabr nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam an tarzuqna bi ziyaratin nabiy ya Allah, an tarzuqna bi ziyaratin nabiy sallallahu alaihi wasallam
Allahumma hadina Allahumma hadina Allahumma hadina ya Allah Allahumma hadina ya Allah Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal mulku kulluhu wa biyadikal khairu kulluhu wa ilaikal amru kulluhu sirruhu wa alaniyatuh ighfir lana ma madha min dhunubina wa asimna fima baqiya min umurina warzuqna amalan tahiratan zakiyatan tarda biha anna wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim rabbana hab lana minas salihin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ya rabbana tarafana nana tarafana wa annana asrafana ala alladha asrafana fatub واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجدا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعظى بكل سوني صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدادة الشعب والحمد لله في البدء والثناء والحمد لله في البدء والثناء Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.